Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaki Sohail dari kelas IT 4804 akan menjelaskan cara pengerjaan subjek O4 kalkulus. Dari soal pertama, kita akan baca dulu soalnya. Dalam algoritma pelajaran mesin, kita sering memerlukan perhitungan fungsi biaya yang melibatkan integral dari fungsi kesalahan. Misalkan kita memiliki fungsi kesalahan H kecil dalam kurung T yang didefinisikan sebagai berikut. H kecil dalam kurung T sama dengan T per dalam kurung 1 plus T pangkat 2 dalam tutup kurung 2. Itu yang pertama. Terus yang bagian A, jika H besar dalam kurung T merupakan anti turunan dari H kecil dalam kurung T, maka tentukan H besar dalam kurung T. Berarti kita harus mencari H besar dalam kurung T. Terus yang B, nilai dari fungsi biaya dihitung dari integral tertentu dari fungsi kesalahan H kecil dalam kurung T dalam interval tertentu. Hal ini memberikan pengukuran terbaik untuk menentukan kinerja model pembelajaran mesin dalam interval tersebut. Hitung nilai fungsi biaya pada interval dalam kurung 0,2. Terus yang bagian C, temukan C aksen dalam kurung X jika C dalam kurung X sama dengan integral 1 plus X pangkat 2 sampai 5. T per dalam kurung 1 plus T pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 dt. Itu yang kedua. Jadi langsung saja. Oke, kita akan cari A nya terlebih dahulu. Misalkan kita memiliki fungsi kesalahan, kita memiliki fungsi kesalahan H kecil dalam kurung T yang didefinisikan sebagai berikut. Berarti kita tuh nanti harus masukkan ini, langsung tulis saja. Langsung saja kita tulis. H gede kan dicari yang H gede itu ya. H gede dalam kurung T. H gede dalam kurung T kecil sama dengan integral H kecil dalam kurung T dt sama dengan integral T dalam kurung dt per dalam kurung 1 plus T pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Nah, karena ada soal seperti ini, maka kita harus menggunakan aturan pangkat yang diperumum. Jadi langsung saja kita kasih masuk U sama dengan 1 plus T pangkat 2. Ini yang U, ini yang bagian kenapa ini yang bagian U nya nih, bagian sini ini tidak perlu diambil yang pangkat 2 di luar kurungannya, jadi kita ambil yang bagian ininya saja, yang U nya ini U. Nah, terus langsung saja kita kasih masuk DU per dt. Kenapa harus ada U? Kenapa harus ada DU per dt? Karena dalam aturan pangkat yang diperumum, rumus seperti kalau misalnya kita ketemu soal seperti ini, maka harus wajib menggunakan rumus seperti ini untuk menentukan hasilnya. Jadi ini jawabannya sama dengan D2T. Langsung saja kita masukin lagi. Ini DU dalam DU sama dengan 2T dt. Kenapa bisa seperti ini? Karena dt nya pindah ke sini ya, pindah tempat. Lalu setelah itu kita masukin lagi T dt sama dengan du per 2. Kok bisa jadi seperti TDT sama dengan DU per 2? Karena ini duanya, karena yang TDT nya ini
dipindahkan ke sini. Sedangkan yang DU-nya itu dipindahkan ke sini. Jadi hasilnya itu adalah seperti ini. Baru setelah sudah jadi seperti ini, kita akan substitusikan ganti TDT dan U juga dalam integral. Nah, berarti kita harus substitusikan ganti TDT dan U dalam integral. Caranya bagaimana? Caranya itu H besar dalam kurung T sama dengan integral T dalam kurung 1 plus T pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Kita masukin lagi sama dengan integral 1 per U pangkat 2 dikali GU per 2. Kenapa bisa U? Karena U-nya ini adalah 1 plus T pangkat 2. Jadilah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan yaitu 1/2 integral U min 2 GU. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena ini 2, ini yang 2 nih pindah ke tempat U pangkat 2. Sedangkan kalau ini integral sama U pangkat 2 juga pindah ke sini. Nah, pindah ke sini juga. Nah, jadilah yang pangkat 2 ini jadi min. Nah, jadilah seperti ini. 1/2 integral U pangkat min 2 DU. Setelah itu baru kita masukin lagi, maaf ini kalau tulisan saya makin miring ya, saya akan berusaha kasih lurus. 1/2 U bukan 1/2 dalam kurung min U pangkat min 1 tutup kurung plus C. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita masukin lagi sama dengan 1/2 U plus C. Nah, ini kenapa jadi U? Karena ini jika min dengan pangkat min, maka hasilnya akan jadi positif, dan U pangkat 1 maka tetap U. Jadi hasilnya itu tetap jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau udah seperti ini, kalau udah jadi seperti ini, 1/2 U plus C, kita substitusikan U sama dengan 1 plus T pangkat 2. Nah, jadi itu hasilnya adalah min 1/2 dalam kurung 1 tuh 1 plus T pangkat 2 plus C. Dan inilah hasil untuk bagian A di soal pertama. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena kita substitusikan ini ya. Bentar. Ini U sama dengan 1 bentar.
Ini U sama dengan 1 plus T pangkat 2. Ini kita substitusikan, maka jadilah hasilnya seperti ini. Nah, udah jelas ya. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian B. Bagian B ini kita akan mencari bagian B nya, intervalnya, fungsi biaya. Oke, jadi kita tulis dulu. Jadi ini kita tulis dulu fungsi biaya. Sama banget. Jadi kita masukin fungsi biayanya itu yaitu 2 integral 0 sampai 2 T dalam kurung 1 plus T pangkat 2 dalam kurung T pangkat 2 dt itu sama dengan H besar dalam kurung 2 terus dikurang tak Nah, jadi fungsi biayanya yaitu diketahui fungsi biayanya adalah integral 0 sampai 2 T per dalam kurung 1 plus T pangkat 2 kurung pangkat 2 dt sama dengan H dalam kurung 2 min, ini min H dalam kurung 0. Langsung saja kita masuki H besar dalam kurung T sama dengan ini, kita harus masukin yang hasil tadi, hasil yang nomor 1 tadi, bentar. Ini min 1 per 2 dalam kurung 1 plus T pangkat 2 dalam kurung T pangkat 2. Nah, itu plus C. Terus kita harus masukin juga H dalam kurung 2. Satu. Sama dengan min 1 per 2 dalam kurung 1 plus 2 pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1 per 2 dalam kurung 5 sama 1 kurung, hasilnya itu sama dengan lupa sama dengan 1 per 10. Kenapa ini bisa jadi 2? Karena kalau kita lihat dalam H-nya itu adalah 2. Sedangkan kalau di dalam H dalam kurung T, maka ini adalah T-nya. Maka jika H dalam kurung T dan diubah menjadi H dalam kurung 2, maka yang T itu akan berubah menjadi 2. Sekarang mari kita lanjutin yang kita masukin yang H dalam kurung 0
dia min 1 per 2 dalam kurung 1 plus 0 pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 tuh. Nah, itu sama dengan 1 per 2x ini min ya, min 1 per 2x kali 1, maka hasilnya sama dengan min 1 per 2. Setelah itu kita langsung masuki permasalahan utamanya, yaitu H dalam kurung 2 dikurangi H dalam kurung 0 sama dengan, kita masuki hasilnya tadi, hasilnya yang ini ya, yang H2, anggapan seperti itu. Baru kita masukin hasilnya sama dengan minus 1 per 10 tambah 1/2 sama dengan 4 per 10. Hasilnya 4 per 10 sama dengan 2/5. Karena yang bisa dibagi ini 4 per 10 bisa dibagi 2, maka hasilnya ini 2/5. Jadi nilai fungsi dari 0,2 adalah 2/5. Nah, dulu. Bentar dulu, kita kasih kecil aja supaya tidak overspeed ya. Nah, sekarang mari kita lanjut untuk bagian soalnya ya. Ya. Untuk soalnya, temukan C akse dalam kurung X jika C dalam kurung X sama dengan integral 1 plus X pangkat 2 sampai 5. T per dalam kurung 1 plus T pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 dt. Nah, sekarang mari kita cari soal yang ini terlebih dahulu. Kalau kita kasih T, kita pindahkan ke sini aja ya. Langsung saja kita tulis untuk bagian C. Untuk menentukan C aksen dalam kurung X menggunakan aturan Leibniz untuk diferensiasi di bawah integral. Jadi
kita menggunakan aturan Leibniz. Jadi caranya itu nah, caranya itu ialah C dalam kurung X sama dengan integral ini A dalam kurung X sampai B dalam kurung X fx baru fx dt. Nah, ini kalau udah seperti ini adalah aturan Leibniz. Baru kita akan masukkan C aksen dalam kurung X sama dengan F dalam kurung B dalam kurung X waktu kurung gimana yang bisa ya dikali B aksen dalam kurung X baru dikurang F dalam kurung A dalam kurung X waktu kurung baru dikali A aksen dalam kurung X. Langsung kita masuki yang diketahuinya. A dalam kurung X adalah 1 plus X pangkat 2. Nah, ini X ya, X pangkat 2. Baru B dalam kurung X pangkat 2 B dalam kurung X adalah 5. Terus yang bagian A aksen dalam kurung X adalah 2x. Terus yang terakhir B aksen dalam kurung X adalah 0. Jadi ada 4 yang diketahui untuk mengisi bagian pada rumus tersebut. Kita akan menggunakan aturan Leibniz untuk mengerjakan soal pada bagian C. Saya mau kecil dulu ya supaya nggak makan banyak tempat. Nah, langsung saja kita kasih masuk. Mungkin saya tulis di sini C aksen dalam kurung X sama dengan F langsung saja kita masukin ini nih. Langsung saja kita masukkan rumus aturan Leibniz yang ini. C aksen dalam kurung X sama dengan F dalam kurung 5 karena B nya adalah 5 kali 0 kurang F dalam kurung 1 plus X pangkat 2 baru tutup kurung baru kali 2x. Nah, jadi yang F dalam kurung 5 itu bagian B. Terus yang B aksennya kita lihat adalah 0.
baru f dalam kurung a dalam kurung x adalah 1 plus x pangkat 2. Terus yang bagian a aksen dalam kurung x adalah 2x. Maka kita akan substitusikan bagian ft nya. Jadi langsung saja f dalam kurung 1 plus x pangkat 2 tutup kurung sama dengan 1 plus x pangkat 2 per dalam kurung 1 plus dalam kurung lagi 1 plus x pangkat 2 per tutup kurung pangkat 2 per tutup kurung lagi pangkat 2. Nah, kalau udah seperti ini langsung saja kita masukkan ini 1 plus dalam kurung 1 plus x pangkat 2 per tutup kurung sama dengan 1 plus dalam kurung 1 plus 2x pangkat 2 plus 4 salah. Nah, sama dengan maka hasilnya itu adalah sama dengan 2 plus 2 x pangkat 2 tambah x pangkat 4. Setelah itu baru kita masukin hasil dari f dalam kurung 1 plus x pangkat 2 adalah 1 plus x pangkat 2 per dalam kurung 2 plus 2x pangkat 2 plus x pangkat 4 per tutup kurung pangkat 2, sehingga cek aksen dalam kurung x nya sama dengan min 2 dikali ini dikali 1 plus x pangkat 2 per dalam kurung 2 plus 2x pangkat 2 ditambah x pangkat 4 dalam kurung 2 sama dengan 2x dalam kurung 1 plus x pangkat 2 tutup kurung per dalam kurung 2 tambah 2x pangkat 2 tambah 4, maka hasilnya adalah jadi seperti ini. Jadi itulah tadi pengerjaan untuk bagian
Jadi inilah untuk pengerjaan soal 1. Sekarang mari kita lanjut ke soal 2. Soal pertama pada bagian soal 2 diberikan kurva fx sama dengan akar x pada interval x sama dengan 1 hingga x sama dengan 9. Hitung volume benda putar yang terbentuk jika daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu x. 2. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dengan batas x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Hitunglah volume benda putar yang dihasilkan apabila daerah di bawah kurva mengelilingi sumbu x. Jadi kita singkirkan dulu soalnya. Ini kita akan menggunakan metode cakram atau Dix method. Ini kita Dix method. Susah. Jadi kita akan menggunakan metode cakram atau Dix method. Nah, jadi itu cara itu ya f sama dengan n integral ini a sampai b, baru dalam kurung f dalam kurung fx awal kita tutup pangkat 2 dx. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui, jadi ini v nya adalah salah. Volume benda putarnya saya kurang berpengalaman menggunakan whiteboard. Terus fx nya fungsi membatasi terus yang bagian ini a dalam kurung a, b sama dengan interval. Jadi inilah apa yang diketahuinya. Sekarang perkecil aja ini. Ini untuk jadi untuk diketahuinya ini sekarang kita lanjut mengerjakannya. Jadi kita tinggal masuki fx sama dengan akar x sesuai dengan yang di soal ya. Terus ini kita masuki x anggota dari 1,9. Nah, terus kita masuki v sama dengan ini p
integral 1 sampai 9 ya, integral 1 sampai 9. Ini 9, baru ini dalam kurung akar X waktu kurung apakah 2 dx. Oke, langsung saja kita pindah ke posisinya. Jadi ini akar X dalam kurung akar X atau kurung pangkat 2 itu sama dengan X. Terus V sama dengan P integral dari 1 sampai 9 X dx. Setelah itu baru kita masukin saja. V sama dengan P dalam kurung 1/2 X pangkat 2 salah. Ini jadi V sama dengan P, masukin V sama dengan P dalam kurung 1/2 X pangkat 2 baru tutup, baru semacam pembatas dari 1 sampai 9. Nah, baru kita lanjut lagi. Ini P nya tetap, baru dalam kurung. Nah, ini yang berubah 1/2 dalam kurung 9. Nah, untuk kurung pangkat 2 min 1/2 dalam kurung 1 pangkat 2 baru satu kurung. Nah, pertanyaannya kenapa bisa jadi seperti ini? Karena yang di bagian atas nih yang bagian ini kan X kan 9, itu yang bagian apa? Bagian atas kan untuk apa? Untuk bagian bawahnya ini pengambilannya itu yang pertama dari atas dulu, dari atas. Ini yang pertama, baru ini yang kedua. Nah, terus baru lanjut lagi, ini dikurang min 1/2, ini min 1/2, nah baru X itu 1. Nah, kalau sudah seperti itu, langsung kita masuki ini P nya tetap P dalam kurung, jadi hasilnya adalah 80/2. Hasilnya sama dengan aduh nah, P ini bukan P X ya, P kali 40, ini V kali 40, maka hasilnya V sama dengan salah, ini masih berlanjut, saya lupa. Maka hasil dari P kali 40 adalah 40 P, maka hasil dari V nya adalah volumenya adalah 40 P. Kenapa ini P nya tidak berubah? Karena di dalam soalnya itu sudah terlihat seperti itu, jadi maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, sekarang lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Soal yang kedua ialah
Diketahui fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dengan batas x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Hitungan volume benda putar yang dihasilkan apabila daerah di bawah kurva mengelilingi sumbu x. Berarti kita harus hitung volume benda putarnya. Nah, jadi oke. Kita tulis. Jadi kita jadikan yang nomor 2 ya. Nomor 2 disuruh hitunglah volume benda putar. Jadi langsung saja kita kasih masuk fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini seperti yang di soal. Maka x anggota dari sama dengan 0,1. Kenapa kira-kira begitu? Ya karena dari soalnya tuh itu x nya sama dengan 0 dan x nya sama dengan 1. Maka jadilah x anggota dari dalam kurung 0,1. Oke. Langsung kita kasih masuk v sama dengan, nah ini kita harus masukin v lagi, integral 0 sampai 1. Nah, padahal kalau baca itu dari bawah sampai ke atas, tapi yang diambil itu dari atas dulu baru bawah. Nah, terus x dalam kurung x pangkat 2 baru tutup kurung, baru pangkat 2 baru dx. Nah, terus lanjut lagi, masukkan sama dengan v integral dari 0 sampai 1. Maka jadilah x pangkat 4 dx. Lanjut lagi, ini yang kebalik nih. Integral x pangkat 4 dx, karena ini pindah tempat nih mereka nih. Ini pindah tempat nih. Tuh. Pindah tempat, maka jadilah sama dengan integral x pangkat 4 dx sama dengan 1/5 x pangkat 5 plus c. Nah, terus kita akan menghilangkan konstantanya. Maka maka kita akan menghilangkan konstantanya. Saya perkecil lagi. Konstantanya. Langsung saja kita masukin v sama dengan p terus dalam kurung 1/5 x pangkat 5 kurung ini kita taruh sini 1 sama 0. Maka jadilah p dalam kurung 1/5 dalam kurung 1 pangkat 5 baru dikurang 1/5 dalam kurung 0 tutup kurung pangkat 5 baru kita tutup kurung lagi. Nah, terus sama dengan kita masukin lagi p
dalam kurung 1/5 kurang 0. Ya karena ini kalau kalau dikali ini hasilnya 0, ini tetap hasilnya 0. Bahkan kalau ini dikali 1 maka tetap hasilnya 1/5. Nah, kalau sudah maka hasilnya itu 1/5 tetap ya, karena dikurang 0. Langsung saja ini kita pi kali 1/5, maka sama dengan pi per 5. Pi kali 1 hasilnya pi, baru maka hasilnya adalah pi per 5. Nah, ini hasil V ya. Segitu saja hasil pengerjaan untuk subcell O4 kalkulus soal 1 dan kedua. Bila ada kesalahan mohon dimaafin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.